Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang belajar tentang la ya, jenis-jenis la, yaitu yang pertama adalah la nahiyah. Nahiyah itu artinya naha, tanha, ya, nil mungkar, ya, yaitu melarang. Ya, nahiyah itu jenis la yang bermakna melarang, jangan. Ya, kalau diterjemahkan dalam Al-Quran sering ada kata jangan. Ya, itu namanya la nahiyah. Kalau yang kedua adalah nafiyah. Nafiyah itu menafikan, tidak. Ya. Mereka tidak beriman misalnya. Itu la-nya nafiyah, menafikan. Enggak tuh, gitu ya. Nah, ada perbedaan di keduanya. Kalau yang la nahiyah, itu matadzimul mudhari. Ada perubahan di bentuk fiilnya. Di kata kerjanya menjadi jazm. Ya. Contohnya la tal'ab. Ya. La tal'ab. Coba Bu Asi, la tal'ab, kalau nggak ada la, asalnya apa kata kerjanya? Boleh nyalakan mic-nya, Bu Asi? Tal'abu. Tal'abu, ya. Kalau ditambahin kata la, yang berarti tal'abu itu main. Kalau ditambahin la tal'ab berarti artinya Apa artinya tadi Ustazah? Tidak main. bermain. La tal'ab, jangan main-main gitu. Ya, jangan bermain, ya. Seperti itu. Kemudian kata coba Bu Hera la tashrobu, ya. Kalau misalnya nggak ada la-nya, aslinya katanya apa? Tasrobu. Tasrobu. Tasrobu ya. Tashrobu setelah ada kata la, ya. Kalau nggak ada kata la, sebenarnya dia apa? Tashrobuna. Tasrobuna. Iya, tashrobuna. Karena tashrobuna adalah pertama langkahnya lihat domirnya. Kalau domirnya masuk af'alul khamsah seperti huma, ya, di halaman 20 tuh antuma, antum, anti, berarti dia masuk af'alul khamsah. Kalau tashrobu domirnya apa nih Bu Hera? Tasrobu. Domirnya antuna ya. Antuma. Kalau lihat aja Bu Hera, lihat kalau depannya huruf ta, ya ada wawu berarti antum, ya. Cara ngelihatnya gitu aja. Bu Hera catat aja di buku. Kalau ada huruf ta di depan, ada wawu berarti antum. Udah dicatat? Ya, jadi seperti itu. Berarti domir antum, kita lihat lagi. Antum masuk af'alul khamsah kan, halaman 24. Boleh buka lagi bagannya halaman 24. Berarti kalau af'alul khamsah itu menjazmnya dengan hasfun nun, dengan dihilangin nunnya. Berarti asalnya dia tuh ada huruf nun, ya, ada tasyrobuna, ya. Oke, kita di halaman 29 ya. Boleh Bu Nur Sanita kita belajar tentang la nahiyah dan la nafiyah. Ada kata la tada'u, ya. Berarti dia nafiyah. Kalau misalnya la-nya nggak ada, asal katanya apa, Bu Nur Sanita? Tada'u. Apa perbedaannya dengan kata la tad'u? Ada perbedaan Da'a di ya. mana? Da'a Ya, ya. asal kata fi'il madinya da'a, ketika ditambahkan lam menjadi la tad'u, ini kan posisinya majzum, ya. Dia majzum. Kalau marfunya dia apa? Marfu. Bentar, 24 ya. Ya, Marfunya. Marfunya akhirnya dihilangkan. Jadi tada'u ya. ya, tad'unya bagaimana? Da'a. Apa perbedaannya dengan kata yang di buku la tad'u? Ada perbedaan apa dengan marfunya? Tidak.
Ya, posisi ini kan Domah ya? terjazam. Domah ya? Domah, bukan Di domah ya. akhirnya dihapuskan. Oh, pakai Ya, pakai wow ya? ya, jadi ini yang kondisi Tambah yang sudah nanti. dihapus. Ya, ini sudah dihapus. Hmm. Ini kondisi kolom ketiga, yaitu kondisi kolom majzum. Ya, dia sudah terhapus. Berarti asalnya dia itu ketika marfu ada wawunya. Tad'u, ada wawu ya. Ketika dia Hmm. terjazam, dia hilang wawunya karena disuruh dihapus akhirnya kalau posisinya majzum ya. Dia kan mu'tal. Oke. Mbak Ros, kita yang di halaman 29 ada kata la tashtari. Itu Mbak Ros kalau misalnya nggak ada la-nya itu, ini kan berarti posisinya mereka ini semua terjazam. Ya karena ada kata la nahiyah. Kalau aslinya marfunya dia apa Mbak Ros? Marfunya pakai pakai ya bukan ya Bu ya? Tashri. Kenapa? Artinya asal katanya pakai ya apa bukan? Ya, pakai ya, betul. Jadi aslinya dia tashtari. Ya, jadi dilihat kalau dia terjazam, lihat di kolom jazam. Kolom jazam itu ada tiga, disukun, dihilangin nun, sama di hasful akhir. Berarti posisi baliknya, posisi kembali ke marfu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar ada dua jenis la. Ini bagus banget ya. Jadi kita akan tahu mana-mana dalam Al-Quran itu yang la-nya bermakna larangan, la nahiyah, la ta'kulur riba. Itu. Bu, Nah, kalau coba. kalau nafiah itu apa? Tadi saya belum Ya, ini. kalau nafia itu menidakkan, wahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti dalam bahasa kita la ya. Mereka nggak ngerti, tidak. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran itu tidak. Tapi kalau la itu jangan. La ta'kulu riba ad'afa mudh. Jangan kalian makan riba. La ta'kulu ya. La taqrabuz zina. Ah, la itu la taqrabuz zina. Jadi ada perbedaan. Jadi kita akan tahu ini la-nya la nahiyah atau la nafiyah. Kelihatan dari bentuk tulisannya ya. Kalau yang bermakna larangan, nah yaitu terjazm. Inilah maknanya manfaatnya kita belajar jazm itu kita bisa ngelihat ngelihat ayat kita oh terjazm dia nih. Kalau terjazm berarti dia lanahiyah nih. Tapi kalau tidak terjazm masih biasa aja tuh latal abu, latashrobu. Nah itu dia berarti dia maknanya tidak. Wahum la ya'lamun. Wahum la yash'urun. Mereka nggak ngerasa. Mereka nggak beriman. Wahum la yu'minuna ahadukum. Ya, itu kan kita sering misalnya dalam hadis la yu'minu ahadukum, ya kan? Tidak beriman. Jadi maknanya tidak, ya. Nafiyah sama nahiyah beda gitu. Kalau nafiyah biasa aja ditambahin la nggak ada yang berubah. La tal'abu, la tashrobuna, la tad'u, la tashtari. Beda dengan yang sebelahnya. Ya, dia nggak ada perubahan kata, nggak ada perubahan bentuk tulisan. Ya, oke, coba kita lihat dalam Al-Quran mana yang la nahiyah, mana yang la nafiyah. Silakan. Al-Baqarah ayat 6 Ustazah. Am lam tungzirhum la yu'minun. Sebenarnya lagi nggak ada. Sebenarnya lagi minum ya kayaknya. Oh. Iya. Siapa yang udah ketemu? Al-Baqarah ayat 6 Al-Baqarah ayat 6 masuk yang mana dia? la nafiyah. La nafiyah. Kenapa tahu la nafiyah? Karena tidak ada perubahan. Nah, gitu. Jadi kita udah keren banget loh. Jadi kalau kita lagi dengerin kajian tafsir, inilah aja lanahnya. Udah tahu saya ini. Udah pernah lah ada la nafiyah. Jadi nanti kalau fasir kemudian la di sini maknanya la nafiyah. Oh, menidakkan atau la nahiyah.
Kalau Oke. ayat 2 juga sama ya, Ustazah Wantia. Ayat 2. Ayat 2 yang mana tuh? La roiba. La roiba. Nah, bedanya kalau la roiba, betul. Tapi roiba di sini dia masuknya ke masdar ya, bukan fiil. Masdar. Nah, kita lagi cari yang fiil, yang kata kerja. Mana lagi? Ustazah Ali Imran, Lihat. Quran surat Ali Imran ayat 171. Oke, La yang mana yudhi'u. katanya? La yudhi'u. La Masuknya yudhi'u. Ini masuknya apa nih? nafiyah. Peniadaan. Nafia. Ya, bagus ya. Tidak berubah. La yudhi'u. Bagus. Di ayat Siapa lagi? 159-nya ada. 159 yang Bukan. Enggak. ada la naqadu ya. Lafadhu. Lang faddu. Bisa itu. Fadhunya. Ini bukan la nafia ya. Bukan Kita la ada ya. belajar. Bukan nafia, dia fi'il maudhi ya. Iya. Dalam takkid. Kita belum belajar Di ya. Al-Baqarah banyak ya Ustazah Wantia. Coba disebutkan. Di ayat 11 juga ada. La tufsidu. La tufsidu masuknya yang apa? La tufsidu. Masuknya yang nafiyah ya? Nafia. Kenapa tahu kok nafia? Bukan. Coba perhatikan perbedaan nafia dengan nahia. Kalau nahiyah kan tidak berubah. Tidak berubah ya? Kalau nahi itu berubah ya. Kebalik malah ya? Nafi tidak berubah. Ini tuh la tufsidu berubah enggak? Enggak. Berubah ini. Berubah ya, jadi wow. Iya, harusnya apa? Harusnya dia apa? Fasada ya. Enggak, harusnya dia dilihat dari pertama cara kita mengetahui, lihat domirnya ya. Langkah pertama itu lihat domir. Domirnya domir apa? Ya. Tadi Bu Hera, saya udah kasih catatan ke Bu Hera nih. Coba catatan Bu Hera. Depannya ta, belakangnya antum ya, waw. antum. Domir apa? Antum. Domir antum. Kalau antum masuknya afalul khamsah bukan? Jadi langkah pertama cek dia afalul khamsah bukan? Bagaimana antum afalul khamsah bukan? Jawabannya ada di halaman 20. Antum ya. Udah ketemu Bu Nur Sanita halaman 20 tentang afalul khamsah? Ya. Ya. Afalul khamsah domirnya apa aja? Halaman 20 ya. Bentar. Halaman 20. Ya, halaman buku kita halaman 20. 20 apa 24? 20 ya? Ya, kalau 24 sudah dibagian, kalau 20 pembagian yang kiri ya, yang kiri. Iya, pakai na ya. Apa saja domir afalul khamsah? Ada 5 domir yang punya klaster khusus. Domir apa saja? Itu urut dari atas, domir huma yang depannya huruf ya dan ada alifnya adalah huma. Yang kedua antuma, depannya ta ada alif. Yang ketiga hum, depannya ya ada wawu. Yang keempat antum, depannya ta ada wawu. Baru yang kelima anti, depannya ta ada ya. Jadi langkah kedua adalah kita lihat dia domir apa. Kalau domir antum berarti masuk af'alul khamsah. Baru kita lihat di bagian 24. Af'alul khamsah itu kalau dia terjazm itu apa dia bilang di kolomnya? Ini ya, husfun nun. Nun apa artinya hasfun nun? Dihilangkan nunnya. Dihilangkan nunnya. Berarti dia posisinya ketika jazm hilang nunnya. Berarti kalau masih asli ada nun. Di mafu ada bilangnya apa? Subutun nun. Artinya ada huruf nun. Berarti surat Al-Baqarah ayat 11 itu adalah masuknya lanahi karena ada perubahan. Makanya kalau kita lihat di terjemahan disebutkan apa? Janganlah ya. Janganlah berbuat kerusakan. Dari segi penafsiran akan diterjemahkan dengan kata janganlah.
nahiyah ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Di surat Ali Imran, Bu. Ayat berapa? Ali Imran ayat 8. Ininya apa? La tuzigh. Ya, la tuzigh. Itu masuk yang mana? Masuk ke la nahiyah. Nahiyah. Kenapa? Karena dia Arab dijazim. Ya, dijazim. Bagus. Aslinya kalau nggak ada la apa? Kalau la dia pakai ya apa bukan? Ya, pokoknya dia mu'tal ya. Emang mu'tal itu mesti lihat caranya nanti begini. Cari di kamus za sama gha. Terus kasih aja ya. Kalau dia muncul itu zaga ya zila tuzigh. Nah, itu berarti la nahiyah ya. Ya, satu lagi Bu, Ali Imran masih Ya. maknya la yakhfa. Ayat berapanya? Ayat 5-nya la yakhfa. La yakhfa apa nih? La nafiyah. Bagus, alhamdulillah. Kan jadi kita wah keren ya, udah nahiyah, nafiyah nih tidak. Innallaha la yakhfa. Makanya kalau kalimat tidak ada Tuhan, la yakhfa alaihi. Tidak ada sesuatu. Diterjemahkan dengan kata tidak. Jadi kita kalau udah belajar bahasa Arab jangan ngelihat jadi ngelihat terjemahan udah punya connecting ya. Oh, ini la-nya nafiyah, ini la-nya nafiyah ya. Oke. Siapa lagi? Orang Ustazah. Ayat berapa? Ayat 17. La yubsirun. Itu la-nya apa tuh? La-nya an-nafiyah. Ya, kenapa? Karena tidak, artinya ya tidak dapat melihat. Ya, kalau nggak lihat arti dari bentuk tulisan, kenapa? Karena apa namanya? Ya, jawabannya di buku halaman 29 di bawah kata nafiyah. Coba Bu Sri baca ma la tajzimul mudhari'ah. Apa artinya itu? Apa ya? Ini yang catat. Jadi la nafi itu apa-apa, ma itu apa-apa, la yang tidak tajzim, tidak menjazm al mudhari, fi'il mudhari. Jadi fi'il mudharinya tidak dijazm. Jadi kemarin kita belajar jazm, nih jazm, nggak selesai nih jazm, gimana nih jazm. Ya nantinya jadi kita tahu kalau udah ada jazm itu, oh dia terjazm, ada perubahan. Ini tidak terjazm, tidak ada perubahan, mudhari'nya berarti dia la-nya nafiyah. Ya. Oke, jadi lah. Siapa lagi? Oh, nggak berubah. Ya, malah tazim. Oke, saya akan tambahkan la nafiyah sama la nihannya gampang ya. Kita sudah belajar jazm, jadi kita tinggal lihat dari bentuk kata. Sekarang kita akan tambah materinya tentang jenis-jenis lam. Ya, jadi lam itu punya jenis beberapa. Yang pertama adalah itu temanya anwa'ul lam, macam-macam lam. Kita pikir dulu lam aja ya. Sekarang ada macam-macamnya ya. Yang pertama harfu jar. Pertama sekali kita belajar itu tentang harfu jar, yaitu kalau harfu jar itu dia setelah harfu jar ini kata benda. Ya, boleh dicatat. Jadi harfu jar itu setelah kata lam itu kata benda. Jadi nanti kita akan mendetek dia jenis lam yang mana ya. Kalau ciri kata benda lihat di halaman 3 ya. Itu la lillahi lissolati linnabiyyi ya. Dia majrur, bikin majrur ya kalau harfu jar. Nah, yang kedua jenis lam itu lam lamukai. Lam yang bermakna agar. Jadi akroa, dia menasob. Beda dia. Lamukai ini di buku di halaman 25 ya. Jadi dia menasob ya. Lihat buku halaman 25 ya. Li akroa, liyastariha, litafhama. Nah, jadi kalau dia sahih jadi a karena rumusnya pakai fathah ya. Kalau lamukai.
Ada lagi yang ketiga namanya lamul juhud. Lam yang bermakna ada menafikan. Diawali dengan kata makuntu. Biasanya kata-kata yang saya belum paham. Makuntu li'afhama. Jadi lamul juhud itu ada kata negatif sentennya sebelumnya. Ya, ada kata makuntu atau lam yakun. Tadi artinya apa Ustazah? Afan? Yang lamul juhud ini dia artinya sebenarnya lamnya tidak punya makna, tapi dia punya ciri. Kalau dia mau masuk lamul juhud itu harus diawali ada kata makuntu atau lam yakun sebelum kata lam itu. Jadi cirinya dia lamul juhud itu lam yang diawali oleh kata makuntu atau lam yakun. Ya, jadi kalau dia mau jadi lamul juhud harus ada kata-kata itu. Nomor 4, lamul amr. Ya, lam yang bermakna perintah. Pertama-tama kita belajarnya fiil amr. Ya, fiil amr yang merintah itu fiil amr. Ternyata ada lam bisa jadi kata perintah. Ya, jadi terjazm dia. Ini lihat buku halaman 26, poin 5. Itu ada lamul amr ya. Yang membuat jazm. Jadi kita tuh dari bentuk tulisan kita jadi tahu, oh dia terjazm nih, berarti lamulnya amr. Oh dia nasab nih, fathah nih, berarti lamunya kayak itu maksudnya kita belajar marfu, mansub, majzum gitu. Itu karena dia tuh beda harokat, beda makna. Ketika dia harokatnya a bermakna agar. Ketika harokatnya sukun bermakna perintah. Itu jadi fungsinya kita belajar marfu, mansub, majzum, ya kan kemarin. Itu dia kalau kita udah kuasai itu, kita ngelihat satu kata nih, apa nih akhirannya? Nasab, oh lamukai. Apa nih akhirannya? Sukun. Dia lamul amr. Jadi gitu. Jadi ngelihat dari bentuk ya. Jadi dia pakai rumus ya. Itu berarti yang apa nih Ustazah? Berarti yang lanahiyah itu termasuk lam amr ya? Iya. Tapi lihat perbedaan antara lanahiyah dengan lamul amr. Temukan perbedaannya. Coba lihat perbedaan tulisan lamul amr dengan lanahiyah. Siapa yang nemuin perbedaan? Harokat di akhirnya ya. La sama li. Perhatikan tulisannya. Jadi ini kita jeli dengan lihat tulisan. Jadi bahasa Arab tuh dia punya kaidah-kaidah. Ada tulisannya begini lamul amr. Tulisannya la terpisah la nahiyah. Gitu. Jadi beda tulisannya. Kalau di lamul amr liyadkhul. Tapi kalau la nahiyah la, hanya begitu tulisannya ya. Itulah beda tulisannya. Ada yang sering sekali nanti kita akan ketemu lamut taukid. Ini bagus sekali. Kalau kita sudah tahu lamut taukid, Allah SWT sering sekali menggunakan kata lamut taukid. Misalnya ada kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu lamnya lamut taukid. Dan sungguh. Nah, jadi dia lamnya dibeda artinya. Biasanya kan lam artinya tidak, jangan. Ini lain lagi artinya sungguh. Itu lamnya lamut taukid. Nih kita kalau nguasain lam-lam ini udah keren ya. Jadi lamut taukid kita akan la yazhabanna. La yazhaban misalnya mereka akan benar-benar akan pergi. Nah, itu lamunya lamut taukid ya. Jadi artinya sungguh, bersumpah sungguh laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. La tajidanna misalnya. La tajidanna asyadda nasi. Kita akan lihat kamu pasti akan menemui, akan mendapatkan. Itu lamnya lam taukid yang menunjukkan pasti yang dapat. Itu lamnya. Kalau tulisan itu gimana, Bu? Kenapa? Kalau cirinya dari tulisan, kalau kita lihat dari tulisannya aja gitu, kalau dia biasa, dia lamnya tidak merubah. Lihat tulisannya lam begitu, nyambung ke fiil mudhari, ya. Terus tidak ada perubahan di kata fiilnya. Berarti kita tahu langsung dari artinya aja ya. Kalau itulah. Tulisan juga bisa. Tulisan, lihat tulisannya. Lamnya kayak begitu, nyambung Nyambung ya. nyambung dan tidak ada perubahan dengan
tidak ada perubahan di fiilnya, mudhari'nya nggak ada. Beda dengan la nafiyah. La nafiyah lanya kan lam alif ya, kayak la ilaha illallah la gitu ya. Kalau ini enggak, la doang, la. Ya. Nah, makanya sekarang kita akan cek di Al-Qur'an dia masuk lam yang mana nih, ya. Coba kalau kita buka surat ayat Al-Baqarah 26. Ya, Bu Hera, Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahyi. Nah, lamnya lam apa nih? La yastahyi. La yastahyi. Ya. Pertama langkahnya Bu Hera lihat bentuk lamnya. Lamnya tuh kayak mana tuh dia? Kayak huruf la ilaha illallah bukan? Kayak tulisannya lam alif begitu. Iyalah. Iya. Ya. Kalau la-nya begitu Bu Hera, dia cuman punya 2 probability. Yaitu kalau enggak nahiyah atau enggak nafiyah. Kita lihat dari bentuk tulisannya aja ya. Oke, berarti dia cuma 2 nih, la nahiyah atau nafiyah, karena bentuknya la-nya kayak gitu. Sekarang kita lihat bentuk tulisannya, la yastahi. Ada perubahan nggak? Tidak. Kalau enggak, berarti masuk yang mana? An-nafiyah ya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Berarti nafiyah. Jadi kita tahu nih, nilainya apa? La nafiyah. Emang apa sih artinya la nafiyah? Tidak berubah. Menafikan. Artinya kalau arti lamnya tidak. 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 Makanya coba lihat terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak segan. Nah, tidak itulah la nafiyahnya di situ ya. Oke, kemudian kita ke Bu Meni ya. Ada kata lagi. Kita cari lamnya. Surat Al-Baqarah ayat 30 lam apa tuh Bu Meni? Boleh nyalakan mic-nya Bu Meni? Bu Meni nyalakan mic-nya. La ta'lamun maksudnya lam apa? Oh iya, la ta'lamun, tidak mengetahui. Maksudnya lam yang La mana? nafiyah. Nafiyah. Ya, kenapa masuk la nafiyah? Karena tidak berubah. Tidak berubah ya. Oke, Bu Ika ayat 42. Wala talbisul haqqa. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtubul haqqa wa antum ta'lam. Wala talbisul maksudnya apa? Talbisu masuknya an-nahiyah. Artinya tidak artinya berubah, terjazm. Larangan. Iya, larangan ya. Larangan. Berubah. Oke. Masih ada kata di ayat 45 lakabiratun. 45. Itu tetap marfu, berarti lam taukid. Bagus. Coba artinya apa kalau lam taukid? Lam taukid itu artinya apa ya 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan lihat di situnya dong, kita sebutin dulu baru nanti kita cari di arti. Harus tahu dulu lam taukid itu apa. Catat. Lam taukid artinya nanti sungguh. Artinya lam taukid itu penegasan sungguh gitu, kayak orang janji tuh meyakinkan, taukid ya. Nah, baru nanti kita lihat mana yang artinya emang ada kata sungguh. Coba lihat. Kabir. Iya, sungguh berat kecuali bagi orang-orang. Jadi kita sungguh beratnya kita nggak nyari kalau orang yang belajar bahasa Arab diketik deh di Google sungguh, ya nggak masuk lah. Ya, kita tahu sungguhnya itu dari huruf lam, lamnya
hurufnya la maknanya sungguh, itulah termnya ilmu. Jadi kalau biasanya awal-awal kan sungguh, ketik atau sungguh apa. Ayat berapa yang barusan? Ayat 45. Kabiratun. Nah, jadi oh ini beda nih lamnya la kabiratun ya. Oke. Kemudian Bu Sri ayat 48 wala yu'khadhu minha. Yu'khadhu. Janganlah. Allah yukhul. Ayat 48 ya. Ya. Balu. Wal apa tadi? Yukhadhu. Ini lam nafiyah ya. Nahiyah. Apa? Lam nahiyah. Ya artinya apa? Kenapa pilih lanahiyah? Karena apa? Karena terjazm. Berubah. Terjazm dengan emang aslinya apa dia kalau nggak terjazm? Apa ya? Oh enggak berubah ya? Nggak berubah. Kalau nggak berubah berarti nafiyah ya? Nafiyah ya. Artinya kalau nafiyah apa sih? Nafiyah tidak berubah. Tidak. Nah, jadi nanti kita biasanya kita akan menemukan la yu'khadhu. Kalau diterjemahkan apa? Tidak diterima. La yu'khadhu minha adu wa lahum yunsarun. Tidak akan ditolong, tidak. Pertama tidak akan diterima. Oke, Bu Nur Salita boleh lihat surat Al-Baqarah ayat 67. Ada kata liqaumihi. Itu kalau Musa liqaumihi. Boleh nyalakan mic-nya, Bu? Liqaumihi maksudnya lam yang apa? 67 ya. 67. Liqaumihi berarti lam taukid. Bukan. Oh, bukankah? Bukan. Oh, liqaumihi. Apa? Yang mana sih Mbak? 60 berapa? 67. Betul 67 liqaumihi. Itu kalau Musa liqaumihi. Liqaumihi. Oh, nggak berubah ya. Berarti nahiyah ya. Bukan. Kan Ya. juga ini li-nya kepada kan? Siapa yang tahu li apa itu? Hujan. Pujar. Ya. Kita benda. Masuk yang nomor 1 Bu Nusalita hafujar. Kenapa kita tahu dia hafujar? Apa Karena ciri ada li, ya? utamanya? Ikuti kata benda. Benda. Ya, apa ciri kata benda? Dari mana kita tahu itu kata benda? Halaman 3. Ya, Kaum cirinya kata benda. adalah buka buku kita halaman 3. Ya. Buku kita halaman 3 baris pertama dari materi alamatul ismi. Tanda-tanda isim, tanda-tanda kata benda. Yang pertama adalah apa? Bu Nur Sanita halaman 3. Halaman 3 ya. Yang mana? Oh, alamat fi'il. Yang mana? Alamatul ismi, tanda kata benda apa? Al-khafdu. Al-khafdu artinya apa? Sebentar belum ketemu. Oh, yang di halaman 2 ya. Oh, 2, maaf, halaman 2. 2 ya, al-khaddu ya. Bentuknya ini ya, kasroh ya. Kasroh. Jadi kata benda itu kasroh, kata kerja tidak ada yang kasroh. Nggak mungkin kata kerja itu kasroh, ya. Nggak mungkin. Jadi yang punya kasroh itu punyanya kata benda. Sedangkan hafujar itu dia nempelnya sama kata benda. Ya, itulah ciri. Jadi dia masuknya hafujar, ya. Itu lamnya. Okay. Kita mau lihat lagi. Tapi lamnya yang mana Bu Wanti? Bu Wanti nanya yang 67 tadi ya? Nggak ada lamnya, cuma li-nya kan ya? Ya qaumihi. Berarti jawabannya apa? Oh, dia hafujar ya. Kenapa hafujar? Kita bisa tahu itu dari mana? Tadi ya. Yang halaman 3 itu kan? Iya, halaman 2. Karena harokat setelah lam itu kasroh.
Ya, jadi kasro itu berarti bukan kata kerja itu, berarti kata benda. Ada. Kalau benda berarti punyanya harfu jar ya. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah gabungkan kita analisis dari pelajaran yang udah kita pelajari. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 90 ya. Al-Baqarah 90. Ada kata bisa masyarakat anfusam ayak furu. Nah, coba Bu Meni, ayak furu. Ini apa nih? Masuk Ayak. pelajaran kita yang mana? Masuk pelajaran kita di halaman berapa? Ayak furu. Ayak furu. Yang I. Ya, halaman berapa? Sebut halamannya. Tadu, lihat tadi dibuka. Tadu, yang ada I-nya. Halaman berapa? Dan S1. Halaman 25. Benar nggak? Izatun nasibah. Ada Halaman berapa, Bu Meni? 25 benar nggak? Ya, 25 poin berapa? Poin 1 ada Ya. Dia berarti temanya apa? Pelajaran tentang apa itu? Nasibah. Ya, nasibah. Apa cirinya dia ternasab mansub? Ada fathahnya kan, terfathahkan, ada an. Ada an yakfuru, perubahannya apa? Ayak furu. Aslinya kalau nggak ada an berarti apa dia? Mana? Yakfuruna ya. Ya, berarti Bu Meni lihatnya pertama dari domir ya. Jadi semua langkahnya dimulai dari domir. Domir apa? Lihat domirnya. Kalau masuk af'alul khamsah berarti cari hukum af'alul khamsah, cari rumus af'alul khamsah. Kalau ayyunazila, Bu Sri, ayyunazila masih ayat yang sama, ada kata ayat fulwima azallahu bagian an ayyunazila. Itu di materi kita yang mana tuh? Sama ya, 25 ya. 25 poin berapa? Poin 1. Temanya apa itu? Kata-kata yang memansub. Mansub. Berarti kalau dia mansubnya dengan apa dia? Termansubnya dengan apa? Dengan apa ya? Iya. Ibu lihat kata an yunazila bagaimana? Tadinya dia itu ya. Tadinya yunazilu ya, jadi yunazila. Ya, berarti kalau dimasuk di bagian 24 dia masuk yang rumus yang mana? Kalau rumus, Ibu ngelihatnya dari mana dulu? Langkahnya pertama dari domir. Ya, domir apa yunazila? Yang depannya huruf ya itu adalah domir huwa. Huwa masuk af'alul khamsah enggak? Enggak. Kalau enggak berarti tinggal dilihat huruf terakhirnya. Hurufnya waw, alif atau ya? Oh, bukan semua. Berarti masuknya shahihul akhir. Ya, shahihul akhir. Baru rumus untuk shahihul akhir mansubnya diapain? Di halaman 24 bilangnya fathah. Di fathah. Makanya ditulisnya an yunazila gitu ya. Oh, kita jadi tahu nih perjalanan an yunazila. Ya, dia ayunazila nih gara-gara ada an. An-nya kenapa A? Karena dia shahihul akhir. Kenapa dia shahihul akhir? Karena dia bukan af'alul khamsah domirnya ya. Gitu. Oke, kemudian ada kata falimatak tuluna. Kita udah baca. Kita lewatin, kita ke ayat 93. Coba kita lihat ada nggak yang kita pelajari. Nggak masuk. Ayat 95, Bu Ika.
Surat Walan. Al-Baqarah 95. Ada kata wala yatamannauhu. Walan. Di pelajaran kita yang mana tuh? Lan. 25.2. Lan. Bagus. Dia apa temanya? Kalau temanya jadi kemana? Tema ke berarti ada waktu nasibah ya. Jadi kan dia temanya judulnya 25 itu yang tebal, yang hitam kan, yang di bold itu kata-kata yang membuat nasab. Emang dinasobnya dengan cara apa dia? Nasubnya dengan Mansubnya caranya gimana dia? anis. Injah. Walan yataman. Nah. Dia kan kata-kata yang menasab, ya kan? Nah, berarti kalau dia berarti posisinya mansub. Mansubnya pakai rumus yang mana? Kan ada beberapa rumus di halaman 24. Mansub. Langkahnya gimana? Yang pertama selalu lihat domir. Domirnya domir apa? Ya tamannahu. Yataman. Yang depannya ya, belakangnya waw. Berarti Hum. hum. Kalau hum masuk af'alul khamsah enggak? Masuk. Kalau af'alul khamsah berarti cari rumus untuk af'alul khamsah. Rumus af'alul khamsahnya gimana? Kalau mansub Hasbun nur. hasbun nun. Berarti Berarti dia dihilangin nunnya. dihilangin nunnya. Berarti kalau nggak ada kata lan, aslinya dia kayak mana tuh? Ya taman. Ya taman. Ya tamannaunahu. Ya, Tamannaunahu. gitu ya, ya taman. Jadi kita tahu, oh ini nih aslinya nih nggak begini nih. Ini lan nih yang bikin ya tamannau. Aslinya ya tamannaunahu ya, dia mansub ya. Oke. Artinya apa sih Ustazah? Lah. Nanti kalau ada kata lan itu never ever, tidak akan pernah. Wala yatamannau abada. Dan mereka kalau diterjemahkan di Indonesianya apa? Mengharapkan, mereka tidak akan mengharapkan. Kalau yang an Akan. akan. Oh, Kalau lan tidak akan pernah. Makanya ada kata walan tardo. Angkal Yahudu tidak akan pernah ridho. Walan. Jadi walan lan kanal. Jadi kalau ada kata lan itu tidak akan pernah. Di surat Al-Imran, Ali Imran ayat 92. Lan kanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Coba buka surat Ali Imran 92. Surat apa, Bu? Surat apa? Surat ketiga ayat 92. Kamu minum. Surat 3 Ali Imran, Ali Imran. Ali Imran deh, kalau Ali Imran nggak ketahu. Ali Imran. Jus. Awal juz 4. Ya. Nah, itu ada kata lang tanalu. Nah, jadi kita tahu nih kalau nanti kita masuk ke tafsir, itu kalau ada kata lan, berarti kita nggak akan bisa mencapai sebuah kebaikan. Lan tanalu birra hatta tunfiqu, sampai kita menginfakkan yang kita cintai. Kalau kita misalnya yang infakin baju yang biasa, yang udah lama mah biasa. Tapi yang kita cintai banget, kita infakin. Nah, itu. Jadi ini makanya dari tafsir ini kemudian ada sahabat yang dia punya tanah yang dicintai. Ya Rasul, ini tanah saya paling cintai nih, ini saya infakin. Nah, itu dia baru. Nah, kalau kita di sini ada kata lan, fungsinya begitu. Kita tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan sampai kita menginfakkan yang kita cintai. Kalau kita kan yang kita cintai nggak kita senengin, kita kasih orang biasa. Tapi kita seneng banget diinfakin, itu namanya ya. Itu maknanya lan. Oke ya. Kalau Oke, di ayat 93 ada kata antunazzala. Masuknya kemana, Bu Hera? Ada kata kullu tu'amika nahilal. Masih di Ali Imran ya, biar kita langsung di situ aja. Ada kata antunazzala. Masuk mana tuh, Bu Hera?
pelajaran kita? Yang mana Bu Hera sudah ketemu? Halaman berapa? Salah masuk. Halaman berapa di pelajaran kita? Halaman 25 enggak, Bu? Halaman 25 poin berapa? Poin pertama. Ada kata apa emang di situ? Ada an ya? Ada an. Emang kalau ada an, ada perubahan apa? Perubahannya dari judulnya. Judulnya apa? Yang hitam-hitam tuh. Al-adawatun. Al-adawatun nasiyah. Nasibah itu apaan tuh? Al-adawatun nasibah tuh. Kata-kata yang memansubkan ya. Emang kalau mansub ada perubahan apa? Apa aja perubahan kalau mansub? Seperti di halaman 24. Di kolom mansub ada apa aja cirinya? Al-alamatunya apa? Al-alamatu di mansub? Fathatun. Fathatun terus Asnun. Fathatun zahiratun. Nah dia masuk yang mana tuh? Fathatun ya. Fathatun. Apa artinya fathatun? Menghilangkan ya. Fathatun fathah, Bu. Oh. Fathatun ya fathah. Oh, fathah. Fathah. Berarti emang fathah dia. Emang barisnya fathah. Tunazala. Tunazala barisnya apa dia? Doma. Mana domahnya? Oh, fathah. Fathaan. Cocok nggak sama rumus? Iya. Ya, berarti cocok. Berarti cocok sama rumus, berarti dia masuknya yang shahihul akhir. Dia kalau masuk pakai fathah. Emang kalau nggak ada an, dia apa harokatnya? Tunazal ya. Kalau nggak ada an, dia berarti yang marfu, Bu Hera. Marfu itu tulisannya apa? Alamatunya apa? Dom. Doma Baca di ya. buku domatun. Berarti aslinya tunazzalu. Kalau nggak ada an, berarti tunazzalu ya. Kayak gitu ya. Berarti dia nasab. Oke. Kemudian Bu Meni ada Bu Nursani siapa ya? Bu Ika coba lillahi ayat 97. Fi ayat bayinatun maqaman dakhalukan amina walillahi. Itu lam apa itu? Walillahi. Lam hujar. Ya. Hujar ya. Nah, ayat 101 nih. Surat Ali Imran ayat 1. Wa may ya'tasim. Nah, siapa yang tahu wa may ya'tasim masuk yang mana? Wa may ya'tasim. Man. Di buku kita halaman berapa? Wa may ya'tasim. 27. Bagus. 27 poin berapa? 4 ya. Poin 4. Apa yang terjadi? Jazm. Jazmnya dengan apa? Sukun. Sukun. Ya, jadi kita tahu nih
Ya tasim aslinya apa dia? Tasimu. Ya tasimu ya. Jadi karena ya tasim ini karena terjazm ya. Oke. Kalau 105 masih 105 wala takunu. Wala takunu. Tajak. Wala takunu ini jazm berarti la nahiyah, Apa artinya? la larangan. Tidak berubah. Janganlah apa ini? Oke, Bu Nur Salita ayat 111. La yadurrukum. Surat Ali Imran 111. La yadurrukum illa adza. La yadurrukum di materi kita masuk poin berapa? Boleh nyalakan mic-nya, Bu? Lan berarti yang di halaman 25 ya? Oke, halaman 25 poin berapa? Poin 2. Poin 2. Dia apa yang terjadi? Mana tadi? Lain. Berarti tema pembahasannya apa ini? Itu kan ya, yang apa tadi? Nasab ya? Nasab. Berarti nasabnya dengan apa dia? Nasibah. Dia masuk yang Masuknya ada beberapa, ada masuknya ada 3, apakah dia fathah, apa hasbun nun, atau fathatun zahiratun? Lihatnya dari mana? halaman 24 ya? Halaman, ya. Pertama dicek dulu domir. Selalu cek domir. Ya durrukum, ini domir apa? Ya durrukum. Domir hum. Iya. Kalau hum masuk afalul khamsah enggak? Tadi yang 5 ya? Enggak ya? Ya, yang halaman 20 itu. Masuk enggak? 20. Masuk ya? Kalau masuk berarti dia pakai rumusnya afalul khamsah. Afalul khamsah kalau masuk diapain? Yang 5 ya. Maka hasfun nun ya. Hasfun nun, berarti dihilangin nunnya. Berarti lan ya durukum tadi karena ada lan dinasab dengan hasfun nun, berarti aslinya Ya duruna. Ya hilangkan nunnya ya tadi ya. ya ini kan udah dihilang nih, gara-gara lan kan hilang tuh dia nggak ada nunnya kan. Berarti kalau lannya nggak ada, bentar hilang ayatnya dulu. 100 berapa tadi? 11 ya? iya 111. Sebentar. 111. Oh iya. Harusnya ya duru ya. Ya durum ya. Ya duruna. Ya harusnya ya duruna. Ya duruna ya. Oke. Nah, sekarang 115 nih. Siapa yang tahu? Wama yaf'alu. Masuk yang mana? Ma. Halaman berapa di rumus kita? Di buku kita halaman berapa? Poin berapa? 26. Nah, poin berapa? Poin 3. Poin 3. Bagus. Itu temanya apa? Tazim fa'alain. Ta'zim fi'lain. Apa artinya ta'zim fi'lain? Jazim 2 Sekaligus ya. Dia bisa menjazm 2 kata. Kata apa yang dijazm sama dia? Yaf'alu. Yaf'alu ya. Dia bisa, cuman di sini dia hanya 1 ya yang dijazm. Karena lan yukfaru dia beda tema lagi ya. Temanya sama si kalau lan yukfarunya, kalau lan yukfaru temanya apa? Siapa yang tahu? Temanya lan. Temanya judul materinya apa kalau lan? Nasab. Nasab ya. Kalau nasab. Jadi beda ya. Oke. Kemudian surat ayat 116-nya. Innal ladzina kafaru lan tughniya. Tughniya. Tidak akan Nasab. Nomor 2. Nasabnya masuk yang mana? Ya, mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Apa cirinya? Apa alamatunya? Ada ya-nya.
Iya. Bilangnya apa? Nggak ada di rumus tulisannya begitu, nggak ada. Bilangnya apa? Secara Domatu, ilmiahnya apa bilangnya? domatu muqaddar. Jangan doma dong. Apa? Kan dia ya marfu mansub fathah Fathatun. hadun muqaddar. Apa nih? Ada fathatun zohiro, ada muqaddaro. Yang mana? Zohiroh. Zohiro. Apa sih artinya fathatun zohiro? Zohir kelihatan. Ya kelihatan itu ada huruf ya-nya, ada fathahnya, zohiro. Nah gitu ya. Oh ini maksudnya nih zohirotun. Kadang kita ngeresepin ya. Zohiratun. Zohir. Oke, ayat 118-nya la tatakhizu masuk yang mana? Mana? 100 Yang berapa, mana? Bu? 100 berapa? 18. 118. Lagi ya. Oh, la tatakhizu. Masuk lam apa itu? La nahiyah. Kenapa kau tahu la nahiyah? Karena terjazm. Terjazm. Apa artinya la nahiyah? Larangan. Jangan. Kalau ayat 109-nya ada kata wala yuhibbunakum. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Masuk apa di dalamnya? Wala tuhibbunakum. Wala yuhibbunakum. Masuk lam apa itu dia? La nahiyah ya. La yuhibbu. Jangan. Iya. La apa? Dari anwa'ullah masuk lam yang apa? La nafiyah. La nafiyah. Apa artinya la nafiyah? Tidak berubah. Ya, menafikan. Apa cirinya tidak berubah ya? Artinya tidak. Tidaklah yuhibbunakum. Surat Ali Imran 135 ada kata walam yusirru. Walladzina fa'alu fahsyatan wa zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru. Apa? Siapa yang tahu? Lam yusirru. Lam. Di buku kita halaman berapa? Lam 26. 26 poin berapa? Allati 1. Poin 1 temanya apa? Allati tajrim fa'ala wahidah. Jalan wahidan. Cirinya apa? Apa rumusnya? Masuk Nah, rumus yang mana? Najm kan? Najm Dijazmnya dengan yang mana? dengan Lihat lagi rumus. Dia masuk domir apa? tadi mana? Lam. Masuk domir? Kalau hum masuk yang mana? Af'alul khamsa. Af'alul khamsa gimana cara jazmnya? Hasful. Benar. Jadi aslinya yusiruna. Ya kayak gitu ya. Nah, Baik, alhamdulillah. Silakan ditutup Bu Hera. Nanti PR-nya kalau bisa ada itu ya, tetap menganalisis dari ilmu-ilmu yang udah kita pelajari. Ambillah satu ayat ya. Jadi ini. Silakan Bu Hera. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nakhtatim liqa'ana hazal yaumi bi kalimati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa astaghfirullah al-azim wa nad'u kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya. Ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Ustazah. Sama.